Di video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara melakukan instalasi Docker di Linux. Dan untuk contoh kali ini saya menggunakan Ubuntu 20.04 sebagai base operating systemnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Jadi di sini saya akan membuka halaman dokumentasi Docker. Lalu kita akan masuk ke bagian download dan install. Sebelumnya saya akan sembunyikan dulu kamera saya. Jadi di sini ada 3 platform yang disupport, yaitu Docker Desktop untuk Mac, Docker Desktop untuk Windows, dan Docker untuk Linux. Kita akan klik Docker untuk Linux karena kita akan melakukan instalasi Docker di Linux. Dan seperti teman-teman lihat di sidebar sebelah kiri, di sini ada dokumentasi cara menginstall Docker di tiap platformnya. Karena kita akan melakukan instalasi Docker di Linux, kita akan klik bagian instalasi per distro. Dan kita akan pilih install on Ubuntu. Pada saat video ini direkam, Docker untuk Ubuntu itu mensupport Ubuntu versi 16.04 sampai Ubuntu 21.04. Dan kita akan melakukan instalasi di Ubuntu 20.04. Berarti memang disupport ya. Dan cara menginstal Docker di Ubuntu itu sebetulnya sangat mudah. Teman-teman tinggal ikuti aja perintah-perintah yang ada di sini. Tapi ada cara yang lebih mudah lagi. Jadi, dan itu yang akan saya lakukan saat ini. Jadi kita akan melakukan instalasi menggunakan script yang sudah disediakan oleh Docker. Dan kita akan klik bagian yang ini ya, convenience script. Dan caranya cukup mudah, cuma 1 perintah atau 2 perintah saja gitu. Jadi cara menjalankannya, pertama download scriptnya, setelah itu kita jalankan scriptnya dan Dockernya akan terinstall. Mari kita mulai saja. Sebelumnya saya akan buka dulu terminal. Dan di sini kita akan download dulu scriptnya. Dan seperti di contoh, kita bisa melakukan dry run dulu untuk melihat sebetulnya apa sih yang akan dijalankan sama script ini. Jadi script ini sebetulnya akan menjalankan apt-get update, terus dia akan install requirement-nya, terus dia akan menambahkan key dan repository config-nya di apt kita. Setelah itu baru dia akan melakukan instalasi Docker di Linux. Kita mulai aja ya. Kita tambahkan dulu permission-nya. Di sini kita harus memasukkan password sudo kita. Dan instalasi Docker akan dimulai. Ini mungkin membutuhkan beberapa waktu, tergantung dari kecepatan komputer teman-teman dan tergantung dari kecepatan internet yang kita gunakan. Dan sekarang Docker sudah terinstall di Linux kita. Kita akan coba cek. Di sini terlihat Docker yang terinstall versinya berapa. Tapi di bagian bawah kita bisa lihat ada sedikit warning ya, permission deny waktu menjalankan Docker. Ini karena Docker itu dijalankan sebagai root dan kita tidak punya akses ke file ini gitu. Jadi kalau kita mau ngakses ke sananya, kita bisa melakukan perintah sudo docker version. Baru bisa terlihat seperti ini. Nah, biar kita tidak melakukan sudo terus-terusan saat menjalankan Docker, kita bisa melakukan cara seperti ini ya.
seperti yang sudah dijelaskan di dokumentasi juga. Jadi kita pergi ke bagian bawah. Nah, di sini ada post installation step untuk Linux. Jadi yang akan kita lakukan adalah sebetulnya memasukkan user kita ke dalam grup Docker sehingga kita bisa mengakses file yang tadi kita tidak bisa akses. Jadi kita jalankan perintah ini. Grup Dockernya sudah ada sebetulnya, jadi kita tinggal memasukkan user kita ke dalam grup Docker. Kita periksa sekarang. User Mamang ini sudah ada di grup Docker. Tapi karena ketika kita sudah memasukkan dia ke dalam grup Docker, setelah itu kita perlu melakukan logout atau kadang-kadang kita perlu melakukan restart supaya user kita dikenali sudah masuk ke grup Docker ini. Walaupun sudah masuk ke grup Docker, kita masih belum bisa melakukan ini ya, Docker version ini masih permission error. Karena kita di sesi ini kita belum dikenali masuk ke grup Docker ini. Jadi untuk ini kita akan melakukan restart ataupun logout supaya kita bisa terdeteksi di grup Docker. Kita akan lakukan itu dulu ya. Saya akan melakukan restart. Dan di sini sekarang saya sudah kembali login di Linux saya. Lalu kita akan coba lakukan perintah yang sama seperti tadi. Dan sekarang ketika kita menjalankan Docker version, kita sudah bisa mengakses konfigurasi ataupun informasi tentang Docker engine kita. Jadi kita sudah tidak memerlukan lagi perintah sudo di depan perintah Docker kita. Oke, jadi instalasi ini sudah selesai. Sekarang sebelum kita tutup videonya, kita akan coba jalankan dulu satu buah kontainer di Docker yang sudah kita install kali ini. Jadi kita akan menjalankan perintah berikut. Teman-teman sekarang ikuti aja perintahnya. Di video lainnya nanti kita akan jelaskan apa sih yang sebetulnya kita jalankan kali ini. Jadi kita akan menjalankan Docker container yaitu Nginx dengan versi Alpine. Karena di lokal saya itu belum ada image Nginx Alpine, jadi si Docker ini akan melakukan download dulu. Dan kita sudah melakukan download image-nya itu di sini sampai selesai. Setelah selesai, baru dia menjalankan Docker-nya. Dan ini sudah running. Kita bisa langsung buka di browser. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa Docker-nya sudah berjalan dengan baik dan kita bisa mengakses Nginx-nya di port 8080. Dan untuk stopnya kita tinggal jalankan Ctrl+C saja. Lalu kita bisa lihat kontainer ls. Tidak ada Docker yang sudah jalan. Karena memang saya sengaja menjalankannya seperti itu, jadi Docker-nya akan otomatis dihapus dan di-stop saat kita melakukan Ctrl+C. Oke, jadi untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya seputar Docker.